Sungguh aneh orang belajar tasawuf tapi adab suka menguji-uji kaji. Ya. Tapi boleh tak menguji? Boleh kalau makomnya makom menguji. Lain makom menguji, Pak. Tak bahada. Duduklah di makom. Ia menguji, Pak. Lahir je batin. Tapi masalahnya Wak nak makom menguji, Wak mau uji. Lain bertarikat tapi tidak beradab. Sebab adab itu ujungnya tarikat, awal bertasawuf. Tarikat tu baru caro, tasawuf tu buahnya. Lah kama-kama kami masuk ke ruang-ruang suluk, ruang tarikat. Itu masalah sederhana. Suka memereso murid orang lain. Ya. Kadang tak murid dipreso, guru dipreso ni. Balah kurang ajar. Jadi kiranya kasyaf ko ada dua. Al-kashfu minallah. Kasyaf dari Allah. Kasyaf tu terbuka mata batin. Dan kedua kasyaf asy-syaitani. Kasyafnya syaitani. Ya terjemahannya lewat tu nak. Oh salah. Kasyaf syaitani, setan. Setan tu hobinya. Dia inyo merasa dirinya lebih. Makanya memandang orang lain rendah. Jo pandang lebih dan rendah tu jelah memandang orang. Inyo anggap tu kasyaf. Kok tak buka aib orang, dia anggapnya wah, kiranya pajatu menyimpan ilmu buruk. Padahal nang buruknya. Satu kali Imam Sya'rani didatangi murid-muridnya. Kecek muridnya, Syekh, pajatu pezina. Sebab nyo cakup berjalan je pedusi. Apa kata Imam Sya'rani? Angku utak pezina. Sebab kalau kacamata merah, muka orang merah nampak. Kalau kacamata hitam, muka orang kolam nampak. Kalau kacamata lay berasiah muka orang nampak. Orang berjalan berdua. Berjalan berdua keceknya berzina. Itu namanya orang berjalan berdua, bukan orang berzina. Tapi dia inyo buruk sangko aku pasti berzina. Itu marifat apa namanya? Marifat syahwat. Lebih parah lah pada setan. Di dalam kacamatonya belangau, nampak langau tu di muka orang. Bapiciang mato dalam langau tu berbaun orang. Tu berkecian. Kalau sampai kaji pada tu lah. Kaji sampai itu. Paling tinggi orang kaji sampai khatam tahlil la ilaha illallah 70.000 kali 7. Ada merasa ma'iyah dekat. Kadang merasa akrabiyah, ya, bersama kemudian dekat. Tapi itu kan baru rasa. Belum hakiki. Tapi karena kita kusuzon kepada orang, kaji baru seketek. Iblis tu 80.000 tahun berzikir di langit dan di bumi. Puncaknya dah izinkan Allah berzikir di surga. Nama malaikatnya malaikat Azazil. Tapi walaupun 80.000 tahun bersuluk, tetap saja iblis itu orang yang disebut mutakabbir, sombong. Sombong tu ini satu bijo di dalam diri. Bertambah ilmunya bertambah pula. Bertambah zikirnya bertambah pula. Maka sebelum seseorang suluk kepada Allah, wajibnya tobat nasuha. Wajib. Tobat nasuha tu nasuh artinya tulus. Ditanggan baju. Bukan baju ikut. Bulik-bulik kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilepaskan keburukan lahir dan batin. Termasuk apa persangka. Jadi dosa kan kita membaca setiap subuh, setiap maghrib. Astaghfirullahalazim min kulli zanbin. Kira penemuan kami, azabtuhu pakai a itu boleh. Atau aznabtuhu.
Kalau azabtuhu artinya yang aku tenggelam di dalamnya. Ya Allah, ampuni aku dari dosa yang mana aku tenggelam di dalamnya. Kalau aznabtuhu yang mana aku melakukannya. Cie. Ya. Jadi kalau ada di surau-surau orang baca azabtuhu, betul aja. Baca orang, tapi yang jangan pakai ain ya. Azabtuhu, nah, ya pakai a. Azabtuhu atau azabtuhu, itu boleh. Ya betul ya Burhan. Kalau salah tolong diluruskan. Disebut di situ dari dosa lahir dan batin, sir dan alaniyah. Sir tersembunyi dan alaniyah nan tampak. Nan tampak dosa mata, nan tak tampak dosa hati. Mohon maaf, ada nak perasaan kini kojo, detik kojo merasa lebih tinggi daripada orang dan di samping. Kalau you ada, tobatlah. Tu bilih di dalam tu. Berpelihara je bilih tu. Awak bertarikat. Bertambah zikir 5.000, bertambah 70.000, itu bertambah senang. So itu makanannya. Jadi iblis tu dia pakai zikir, jangan salah. Iblis tu ketika meminta supaya dikekalkan oleh Allah, dia menyebut nama Allah. Bi'izzatika. Rabbi. Aduh dua nama dipegang sama iblis saat meminta untuk menyesatkan umat dan minta dikekalkan. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku. Jadi iblis itu tetapnya berububiyah kepada Allah. Tapi kau nak rububiyah versi orang sebelah. Habib lebih paham. Ya. Jangan dipikir ada sebelah kini nak pedialanya. Awak dah kini. Beko keluar lah itu. Bapak Ibu, Abu sampaikan kalau ada orang akan mendebat kaji kita, imbau saja adinda kita, Buya Habib. Nah, selesai dia. Ada nama-nama lu belakang, Buya Burhan. Nama Burhan. Burhan artinya hujjah. Kami di belakang je lah. Tak banyak dah tua. Ya tua tak. Sok tua. Bapak Ibu yang mulakan Allah, saketek ada di hati wak merasa lebih tinggi daripada orang. Saketek saja. Berarti situ ruang iblis Azazil beristana. Di pabian itu bertambah ilmu, bertambah sombong. Apalagi bertambah gola. Syekh Khalifah Ati pelopah. Lai jabinan orang tu nan bergola syekh tu selama-lamanya berhati syekh. Tak. Makanya dalam ilmu kewalian ada wali dipecat dari kewaliannya. Ada. Jangankan wali. Ya. Wali kota sama tak? Wali kota kan ada yang turunnya. Ada yang turun pada saatnya. Ada yang turun sebelum saatnya. Wali Allah itu tugas dari Allah. Tugasnya majak orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kemudian indah ada rasa tu lain, ada lo setan masuk celai. Pakai ceknya, angku tu ya berasih hati yo. Tak ada rasa sombong di hati. Ya selamat langku. Muncullah rasa selamat daripada sombong. Hati-hatilah tu. Ibana banyak kilik-kilik daripada iblis. Selamat dari sombong. Kemudian datanglah iblis. Jadi iblis tu punya tentara. Iblis tu bernama Azazil. Tentaranya 70.000. 70.000 tu pangkatnya jenderal. Jenderal iblis. Itulah yang kemudian punya pasukan-pasukan ke bawah. Untuk orang-orang awam cukup pakai syahwat, pakai piti, selesai. Tapi untuk orang-orang alim, jo ilmu, maka si iblis yang dulu ada ilmu daripada dirinya, ini menggoda orang tu. Apa godaan orang berilmu? Merasa lebih alim daripada orang lain.
Tu makanya berani orang tu nantang-nantang kan. Ya lah. Kira ditantang balik, ciut yo. Basibukkan pula buat klarifikasi di YouTube. Emang penting. Berarti memberhalakan komentar netizen. So netizen ko sadaqallahul azim. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Ambo mahimbau malam kini jo. Tolong kawan-kawan hentikan komentar terhadap orang-orang yang majak kami debat. Nah lah, orang tu geregaknya tinggi. Kalau Bagak datang, kawan kita banyak ahli debat. Ada Buya Habib, ada Buya Burhan, ya. Silakan debat di beliau. Awak di belakang. Awak mendoa. Ambo nak suka debat. Sebab itu masa lalu setiap orang debat, betul pun ia dalam berdebat, tapi muncul kekerasan di kalbu. Cumanya bawa-bawa lo nama orang kampung wak Minang bertauhid, enak. Dianggapnya Buya Malin Mudo kau tak bertauhid. Sebab Buya bertarikat. Orang tarikat sufi tak sampai tauhidnya. Kecek beliau. Apalagi Buya berselawat. Itu tak ketuju nadinya tu. Jadi kami menghimbau, sudahlah. Tapi jangan pernah berhenti membentengi umat. Jadi kalau ada orang bertanya bid'ah jawe, ada orang bertanya tentang perihal-perihal memperkuatkan kaji kita jawe. Jangan sombong lo Buya mengecek. Itu kaji gampang tuh. Kaji-kaji rendah. Boleh tapi kalau bergorah. Ya. Tapi jangan bergorah tiap hari. Iya dia awak tu rendah, dia orang lain tu tinggi. Jadi kami menghimbau para ustaz, para dai, kalau nyo kamu nantang-nantang yo, tak usah jauh-jauh lah. Nanti tinggal di kampung awak kan ada. Nantang gadai ke Kota Nampek. Kalau awak tak gadai jauh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, saudara-saudara, sekaji, seiman, sezikir. Persaudaraan karena zikir lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Ya enggak? Tapi lebih mantap dulu. Nasab dapat, zikir dapat. Dapat lahnya dua. Persaudaraan karena iman. Iman itu melahirkan zikrullah. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, ia bergetar kalbu. Itu ada kata kunci di situ, zukir, zukira. Disebut, siapa yang menyebut? Berarti ada yang membimbing untuk menyebut atau yang belajar untuk menyebut-nyebut. Maka di kata zukira ada guru, ada mursyid. Tapi guru dihilangkan di situ supaya murid langsung karam dalam nama Allah. Maka guru selamanya masih berpikir deadenlah engkau usul kepada Allah. Tak usul murid kepada Allah. Ya. Maka guru harus mengatakan, boleh engkau berabitah kepada aku, tapi engkau mendapatkan rasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang buat talqin jawab dapat kaji, dek talqin juga ada. Itu enggak itu. Itu habis tu. Ya, faham. Al-Imam Al-Qurani bahkan dinisbatkan kepada Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani qaddasallahu asrarahum. Beliau mengatakan, jika seseorang ingin menumbuhkan syajarah thayyibah di dalam dirinya, di dalam diri waktu ada pohon yang indah. Pohon itu ditumbuhkan oleh Allah dari kalimah yang thayyibah, kalimah nan indah. Apa kalimah itu? Kalimah itu adalah la ilaha illallah. Kalau ada pohon indah ditanam, lai rancak tumbuhnya. Lai rancak tumbuhnya tak? Tapi nyo ditanam, kadanglah ditanamnya mati juga.
apa lain dak ditanam. Kadanglah pupuk terlebih pupuk layu juga. Kadang berlitu wak murid. Terlebih seketik pengajaran kabur murid. Yo. Ya enggak? Ada yang ahli kabur sekarang, Thariqah Al-Kaburiyah. Itu thariqat baru tuh. Besok thariqat Al-Kuburiyah. Ya. Pemburu kubur. Nah, itu sado-sadonya muka-muka kuburian. Beliau mengatakan berdasarkan hadis Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu, talkinkan, bimbinglah, tanamlah kalimah nan elok tu kepada mautakum. Mauta itu jamak dari mayit. Artinya ada 3. Pertama, orang yang masih hidup akan mati, orang yang sakaratul maut, dan orang yang sudah mati. Jadi ulang. Yang pertama, orang hidup akan mati. Kita hidup, ia akan mati. Berarti masuk ke hadis itu tak? Yang mengatakan itu Al-Imam Al-Faqih Al-Alamah Ibnu Rif'ah, ahli fikih, ahli hadis, ahli fikih mazhab Syafi'i, ahli hadis, hafal riwayat hadis. Beliau juga seorang sufi, maka memahami hadis itu dengan tepat. Dan kedua, orang sedang sakaratul. Dan ketiga, orang adalah suatu kali Imam Shibli, ya, pernah kita hikayatkan di tempat lain, ditalkinkan orang la ilaha illallah. Akhirnya uskut, diam. Saya sedang asik dengan nama yang kau sebut. Jangan digaduh-gaduh jawab lagi. Aku sedang asik dengan nama Allah yang kau sebut. Maka Imam Shibli ketika ditalkin, babalik talkin itu kepada orang yang talkin. Dapat kaji orang tu. Itulah penukuk kaji, pemutuh kaji daripada murid Imam Shibli. Jadi kadang-kadang penukuk kaji itu indak disurau, tapi ketika mantahkan guru meninggal. Talkin, laqana yulaqqinu talqina. Dalam bahasa wak berubah jadi baiat. Baiat itu isinya talqin. Baiat hakiki hanya kepada pewaris mutlak Nabi, Al-Imam Al-Mahdi, Imam akhir zaman. Hati-hati, kini banyak kajian akhir zaman, tapi tidak sesuai jadi akidah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu berbicara pakai data. Ahlus Sunnah, ahli hadis pakai data. Ahli kolbu pakai isyarat. Ahli rohani pakai ma'rifat. Tapi dek kawan tak, tebak-tebakan, cocok logi, kini banyak. Orang pakai kumbuh lah tu. Mak dia awak juga. Dia kayu orang awak juga. Nak sabar, pengen kiamat copek. Yo. Sabarlah stek tu. Lah siap kiamat. Datang orang Arab ke Nabi, mata sa'ah. Kapan kiamat wahai Rasulullah? Ajab ke Nabi, ma'adatta laha. Ma'adatta laha. Apa yang kau persiapkan untuknya? Kalau Jibril nanya, apa jawaban Nabi? Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi yang bertanya orang Arab Badui. Apa persiapan aku? Kadang pertanyaan dibalik jawab pertanyaan. Malam kini banyak pertanyaan dah. Enggak. Enggak jadi. Ya. Ngaji gini. Takut orang kamu uji pula. Kan ada buya. Ambo nak bisa jawab kan buya jawab. Apa pentingnya talqin? Talqin tu menumbuhkan, menanam biji mahabbatullah di dalam kalbu. Maka kalbu itu ardul asma. Kalbu itu adalah tanahnya nama-nama Allah. Tanamlah nama Allah di situ. Kalau ditanam, disiram. Apa nyiramnya? Salawat. Maka salawat kau wajib. Lebih wajib salawat kau daripada sembahyang. Sebab sebelum ada sembahyang Allah sudah bersalawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah yang qadim
sudah bersalawat kepada Nabi yang azali. Salawatnya hembusan dari zatnya bernama Ahmad. Maka bernamalah Ahmad itu dengan istilah Ahmad Ruhullah. Itulah salawatnya Allah kepada Nabi Al-Awwal. Siapa namanya? Sayyidina Ahmad Ruhullah. Jadi lebih dulu salawat tu lu nado doa wa alai lu ado zikir wa alai lu ado mursyid wa alai lu nado tarikat wa alai Allah sudah bersalawat. Maka pandangan singke ambo talqin zikir pasti berhasil jika karam dalam salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau murid indak karam di istighfar ajaknya Fatihah. Indak di Fatihah di kulhu. Indak di kulhu di salawat. Panjang-panjangkan salawat. Raso-rasokan kerinduan kepada Nabi. Nabi kan cuma pindah alam. Tapi dia orang sebelah, Nabi sudah mati. Ngeceknya muka wa, kita banggalih. Keceknya Nabi mati. Kalau ada Umar baga. Ya, hilang pada kawan tu. Nabi itu wafat yo, mati tidak. So mati ko dalam bahasa awak abi hilang. Tak bisa mengamalkan. Kalau wafat artinya sempurna. Pak kira-kira. Jangan lo mengecek bentuk orang kurang aja, ambolah kecek berkali-kali. Indak Muhammad nan di Madinah tu doh. Ada yang ngecek begitu lah tak? Kemukolah. Uji kaji kita. Ya. Berarti tak paham engkau. Muhammad Rasulullah di Madinah tu inyo ju yang Ahmad Azaliyah tu. Tak berubah inyo ju tu. Maka Allah katakan diturunkan kepada Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah tu. Apa diturunkan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jangan ditafsir sesuai jawa nafsu awak. Sungguh telah datang kepada engkau rasul dari bangsa engkau. Maksudnya manusia, bukan dalam diri. Itu lain lebih kok. Rasul bukan nabi. Kalau rasul Muhammad Rasulul, ya. Tapi kalau Nur Muhammad, ya ada dalam diri awak. Nurnya, bukan Muhammadnya. Paham? Iya ban nur di dalam, tapi jangan GR pula. Berubah lo kaji. Di dalam diri awak ada Rasul. Tinggi mana kaji bah. Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Nabi cuma mengatakan di dalam dirimu ada qalbu. Istafti qalbak, maka berkomunikasilah dengan kolbumu. Mintalah petuah ke dalam kolbumu. So kolbu tu kalau sudah diisi nama Allah, maka inyo akan terang. Setiap satu nama Allah ada energi di situ. Berpijarlah dia dengan cahaya. Cahaya itu namanya cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nan hadir ada Nur Muhammad terpancar dalam diri. Amin. Semoga nur itu tidak hilang-hilang lagi. Tapi kalau hilang, ya pula balik. Ya. Karena di dalam diri itu ada percikan nur Nabi Muhammad. Percikan itu bersumber dari ruh Sayyidina Ahmad. Maka si percikan ingin kembali kepada induk yang memercikannya. Itulah kerinduan abadi, kerinduan hakiki. Maka walaupun tidak bertemu kita dengan Muhammad bin Abdullah itu secara zahir, tapi secara ruhani kita sudah ketemu. Maka setiap perindu Rasulullah, disebut nama Rasulullah, Muhammad Habibullah, pasti ada ketertarikan di dalam kalbu. Pasti ada. Maka kalau berselawat, sebut itu selawat rindu. Ya Allah, sampaikan rindu kami kepada sumber ruh kami. Ya Allah, sampaikan cinta kami kepada sumber cahaya kami.
Nabi itu berdoa, Allah maj'alni nura. Ya Allah, jadikan aku nur. Maka kajian nur itu adalah kajian yang sahih, tertulis dalam hadis yang sahih, bahkan disebutkan dalam Al-Quran yang paling sahih. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah nur langit dan bumi. Apa nur Allah itu? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dulu, kini, isu berubah enggak? Dia enggak berubah. Berubah atau enggak? Yona. Kini Allah seorang atau rami? Seorang atau rami? Yes. Allah kini tunggal atau bersama dengan banyak. Setelah ada alam, Allah berdua je alam. Enggak? Yona. Kalau begitu, apa yang menghijab kita daripada Allah? Allah tetap seperti sedia kala. Bertanyalah sahabat Nabi dalam Sahih Bukhari Kitabul Iman. Wahai Rasulullah, kaifa kana Rabbuna? Allah tu ba sebenarnya. Itu bahasa orang awak ni. Kaifa tu terjemahnya ba'a ya. Iya, tamat orang Mesir. Salah Ciputat kok salah terjemah orang Ciputat. Bahasa Arab Ciputat kan dah asli. Ya betul. Kaifa, ba'a. Ba'a sebenarnya Allah tu. Apa jawaban Nabi? Kana Allah wa la syai'a ma'ah. Allah itu wujud. Kana itu kana kainan, kana maujudan. Allah itu ada. Wa la syai'a ma'ah. Tidak ada satu pun bersamanya. Dijelaskan oleh para ulama, dulu, kini, isu sambung. Allah itu tetap sendiri. Sebab Allah itu ahad sendiri dalam qadimiyahnya. Kini kita alam apa namanya? Alam waktu. Alam nyata bahasa awak. Nah, bahasa Arabnya alam syahadah. Atau alamul malak. Ada 3 istilah. Alam nyata, alam syahadah, alam malak. Bolehlah disebut alam nasut, alam insani, alam manusia. Ia oleh manusia di muka muka. Kalau tidak iblis. Kalau iblis merasa lebih pintar. Kita jobongak tu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tarekat Naqsyabandiyah yang diturunkan dari Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Makrifat itu bongak batuhan. Itu bahasa awaknya. Al-ajzu anil idrak. Ya. Ketika seorang hamba mengaku mengatakan, ya Allah, yang hanya kenal engkau, engkau sendiri jua. Jadi ada orang bermakrifat? Tak ada. Yang ada orang dimakrifatkan. Tapi orang itu kan ciptaan. Allah tidak dicipta. Lain mungkin ciptaan bisa mendapati pengetahuan tentang yang menciptakannya. Mustahil. Kecuali ia mengenal struktur dalam dirinya. Di dalam diri kita tu, kita bagi 2 saja. Ada zahir, ada batin. Ada zahir, ulang lihat. Lah, zahirnya manusia ku tubuh jasad kau. Baramu tujuh jasad tergantung bilonya lahir. Allah lah ada sebelum itu. Di dalam tubuh jasad tu ada utak. Utak wah berutak lahir tu 70, 80, 60, 90. Mereka mungkin mengenal Allah yang ada sebelum alam. Yang lebih tua daripada alam. Tak mungkin. Bahkan santri-santri tidak mampu membaca kitab yang lebih tua pemahamannya dari umurnya. Apalagi memahami Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tolong jangan dipahami kaji batuhan tu juta. Itulah makna hadis Nabi, la tatafakkaru fi dzatillah. Hadis itu dhaif tapi sahih jika diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas dua. Jadi kalau mereka berdua, jangan pikirkan zat Allah. Jo. Jadi baku ada orang gilo bertarikat, inyo salah bakaji. Jadi inyo ndak mengikuti tarikat tu. Inyo buat tarikat sorak, tarikat utak inyo. Kini kan banyak orang mengecek, oh ndak mungkin dia utaknya. Bayi baru lahir, apa dia gih makanan? Dia gihnya rendang tak? Balita baru lahir, bayi. Makanannya rendang ku rancak kau bayi, makanlah. Yo. Kejadian ni kau dia gih makan. Kesedak kecek orang seborang. Seorang awak tercok ku. Tercok ya. Kok salah-salahnya nafas mati? Kalau awak tu bayi, jangan makan kecuali susu. Kalau lah balita, makan wak bubur. Kalau lah anak-anak mulai makan nasi agak lembiak. Kalau lah remaja mulai nasinya agak koreh. Kalau lah godang tu, kau makan batu liyo. Kepandaian seorang guru, bukan kepandaian, kemahiran ke seorang guru untuk magih makan tuh, itulah yang disebut irsyad, bimbingan. Tahu jo bilonyo akan magih anak tuh. Kalau anak ko baru, jangan dia gih nan borek-borek. Kininyo lah sekedang apa orang, dia gihnya susu balita. Itu tidak kenyang. Ya pengen orang yang punya susu tu. Banyak tidak paham ya. Orang tarikat tu serius-serius benar. Ya, senyumlah. Serius benar dari tadi. Nabi Muhammad sangat mengerti ketika magih kaji kepada sahabat. Ada sahabat kajinya kaji sedekah. Ada sahabat kajinya kaji zikir. Ada sahabat kajinya kaji ma'rifat. Kaji ma'rifat itu turun kepada Sayyidina Ali, turun kepada Abu Musa al-Asy'ari. Dari Abu Musa al-Asy'ari turunannya bernama Abul Hasan al-Asy'ari. Menjadilah akidah kita akidah Ahlussunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Dari jalur Sayyidina Ali turunlah nanti kepada Imam Junaid, Imam Abu Yazid. Menjadilah tariqat sufi. Maka tiada tariqat di dunia kecuali lewat jalur kalau tidak Abu Bakar kepada Ali. Tapi keturunan Ali bernama Ja'far Shadiq pun keturunan Abu Bakar. Ini adalah campur. Itulah bukti bahwasannya zuriat Rasulullah itu bukan Syiah Rafidah, bukan Syiah penghujat sahabat Nabi. Tapi dek buya punya silsilah zikir kepada Sayyidina Ali, akecek mereka orang tasawuf tu Syiah. Seketik lain mereka akan menyebarkan tulisan agama Syiah, agama tasawuf, agama sufi. Jadi orang tu menuduh awak tu lah murtad. Dikeceknya buya malin muduh kau lah buat agama baru, agama tasawuf. Bah kira-kira zikir-zikir Jawa itu tidak bisa. Kalau yang begitu harus diajaknya mengecek duduk berdua. Ya. Nanti sampai nanti akan begitu. Redam hari ini, besok kambuh. Redam besok, besoknya lagi kambuh. Jadi tidak ada kata henti. Maka kami sangat berharap kepada kawan-kawan para asatis, para buya, yang Allah berikan amanah ilmu mengenai dalil. Pakailah dalil itu kini. Ikolah masuk berjuang. Buya, beko orang tu tak benci lo Jawa, berang lo Jawa. Tidak ada orang berjuang tu yang tidak mengalami kebencian. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW dapat wahyu, Khadijah tidak bisa menenangkan Nabi. Akhirnya Nabi SAW diajak kepada Waraqah ibn Naufal.
seorang rahib dari Arab, masih omnya Khadijah, menulis kitab Injil dalam bahasa Arab. Dibawa kepada Waraqah. Apa kata Waraqah? Wahai Muhammad, yang turun kepadamu adalah yang turun dulu kepada Nabi Musa ataupun Nabi Isa. Seandainya umurku panjang, tentu aku akan membersamaimu ketika engkau diusir. Itu kaget Rasulullah. Amukhrijiyya qaumi? Apakah kaumku akan mengusirku? Apa kata Waraqah? Tiadalah orang mendapatkan apa yang engkau dapatkan kecuali dia diusir dari tempatnya. Ya terusir Nabi Muhammad. Ya enggak? Sampai nanti. Maka sudah sunnatullah buya, orang bakaji zikir kok dibenci oleh sebagian orang. Perlu enggak membalas dengan kebencian? Enggak perlu. Kalaulah masuk nama Allah Rahman Rahim, kita sayang kepada semua makhluk, walaupun makhluk itu benci kepada kita. Kalau Allah model itu, lah masuk namanya satu nur, nurul karamah. Orang tu bernama Abdul Karim di sisi Allah. Apa arti karamah? Kemurahan hati. Awak agihnya, inyo bentak awak. Awak senyum kenyo, inyo nyengir ke awak. Awak saponyo, inyo hasad ke awak. Orang model itu akan ada selalu. Maka Allah turunkan, sengaja ditaruh oleh Rasulullah di ujung surah nomor 2. Surah Al-Falaq. Ayat terakhirnya, min syarri hasidin idza hasad. Dan hasad itu tidak nampak. Tapi kalau orang ahli nampak di muka. Muka hasad itu bisa diceliak. Nah, jangan takutlah menceliak ambo. Tidak akan membaca bagai itu. Setiap kita ada hasad. Ada hasad namanya hasad salbi, ada hasad ijabi. Hasad non negatif, itulah hasadnya iblis. Iblis tu berburuk sangka kepada Allah. Katanya nyola zikir 80.000 tahun, tapi nyola bersangka kepada Allah. Keceknya, adalah sekian tahun zikir, bakok Adam nan mendapat haji. Ada nak orang begitu mengecek? Aden lah lama mengabdi ke buya dalam hatinya. Lawak bimbing murid-muridnya. Nyololo wak jago. Kiranya muridnya nan wak jago tu dan dengkeknya wak dan dengkeknya. Itulah iblis tu di dalam. Maka hati-hati orang yang sedang belajar tu ketukar-tukar karakternya kadang. Itu di surau apalagi di luar surau. Di surau jadi zahir, nampak zahirnya. Kalau orang tu dibimbing dengan kalimah Allah dan nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat. Jadi ubeknya cie nur Muhammad. Maka maharnya selawat. Iblis tunya zikir banyak tapi tidak pernah mau selawat. Maka mau berharap di semua majlis tarekat hidupkan majlis selawat. Tidak perlu suara rancak dan hati dan elok. Awak suara rancak tapi hati kumuh. Kalau solawat, surah wa aja yang boleh, dan lain tak boleh. Itu kan kumuh. Apa kata Nabi dalam hadis Ibnu Majah? Suara yang indah itu man yakhshallah. Orang yang kenal Allah, takut ia kepada Allah. Itulah suara yang indah. Samu ceramah nan gagah tu bukan yang retorikanya. Marilah kita. Wah, kan itu. Pakai lo pantun-pantun. Itu retorika yang gagah. Tapi kalau khitabah al-fasihah, bukan itu. Retorika terbaik yang muncul dari kolbu. Jatuh ke dalam kolbu. Tapi kalau retorika itu mulai dari akal, sampainya kepada akal. Makanya kalau kita kemaja ke berceramah, diamlah sebentar. Nolkan diri, katakan, ya Allah, aku jahil, tapi hamba engkau meminta untuk menjelaskan ilmumu. Tolong pinjamkan ilmumu, ya Allah. Masuk nur ilmu itu baru bisa kita mengecek. Ketika ada orang merasa diterangi dengan ilmu itu, GR nak, Wak? Kan Wak dipinjamkan.
Ada orang mengatakan, Buya, Ustaz, Kiai, Syekh, dek pengaji Buya, kamilah berubah. Apa adab kita? Ya Allah, ilmu yang engkau pinjamkan berhasil. Maka pujian ini untuk engkau ya Allah. Awak punya Honda rancak. Jalan-jalan sore-sore jorong rumah. Kecek kawan, ya rancak Honda kawan ya. Kecek awak, ndak Honda awak, Honda tetangga, ya ndak? Itu perkara zahir tuh. Awak jalan-jalan joto, oto rancak. Kecek orang, ya rancak atau Buya yo. Kerja Buya. Nah, Buya tanya kerja awak. Kalau Buya let, kalau jalan kerja tentara. Kiranya oto tu dipinjamkan kawan. Awak jawe, ndak oto awak ada, oto kawan. Itu baru dipinjamkan dan zahir. Bah kalau dipinjamkan dan batin. Pulangkan kepada dan punya. Itulah wusul dan sebenar-benarnya. Jadi wusul sampai kepada Allah tu seketik-seketik aja. Balik-balik tangan aja. Cuma membalik tangan kau kan payah. Ego tinggi. Ego tu bahasa Arabnya ananiyah. Ananiyah itu keakuan. Yang berhak mengatakan ana itu cuma Allah sebenarnya. Apa kata Allah? La ilaha illa ana. Tiada ilah, tiada yang disembah, tiada yang berhak dipuja-puji kecuali ana. Itu arti ana itu. Jadi kok perlu kita belajar talqin. Kembali ke kaji pangka. Sebab zikir cinta itu ibarat biji. Ini harus ditanam. Kau ada ilustrasi. Kalau ada bijo tanaman, inyo ingin terkenal sebelum tumbuh. Sehingga nak mau inyo dibenamkan. Aden dia teh tanah je lah. Jangan di bawah lagi. Jangan di benam-benam je lah. Apa yang terjadi? Inyo tumbuh, ureknya keluar. Tapi ureknya tidak mengakar di bumi. Ketika tumbuh, daunnya kurus. Jarang-jarang berbuah. Kalau biji itu pada jaguang, tumbuh di tepi jalan. Lain ada keluar buahnya, tapi isinya yang rambut-rambut tuh. Apa mau itu? Buah jaguang. Kayak buah jaguang. Berjanggu ya nak. Bisa enggak dimakan? Enggak. Enggak bisa dimakan. Cuma jadi pajangan. Tim hore namanya. Lain kalau biji ditekannya seketek masuk kira-kira 2 ruas jari, dibenamkan ke dalam tanah. Tapi tanahnya sudah digemburkan. Jangan tanahnya tanah liek perlu. Ya. Jadi kalau tanah kita liek, ditambah-tambahlah tanah dengan lain. Ya. Dicampur-campur aja lain bisa. Baru ditanam. Lah ditanamnya, yo disiram tiap pagi jo sore. Yo lah disiram, jangan berlebih lo siramnya. Berlebih siramnya apa terjadi? Ya. Itu kalau naiknya kata lihat. Sedang-sedang saja. Dilatihkan tapi jangan berlebihan. Sebab satu dan berlebihan membuat kita cepat bosan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Itu kalam Allah dalam hadis qudsi. Allah tidaklah bosan sampai kamu bosan. Leka mungkin Allah bosan? Kan enggak. Itu kan Allah sedang bergerah-gerah jawab. Aku kalau bosan, aku bosan loh. Ana inda zanni abdi. Aku berdasarkan persakaan hambaku. Berprasangka awak ke Tuhan. Awak lah baca zikir kau, awak tak lemak je. Berubah Tuhan dari lemak jadi tak lemak. Maka saudara-saudara sadonyo, biji nalah ditanam oleh guru tu, agihlah pupuk.
Dipupuk tu jo ilmu dan tawajuh. Tak tawajuh aja, ilmu lebih penting. Sehingga awak mengenal siapa yang kita sebut. Maka satu kali orang yang mengenal menyebut nama Allah lebih afdal daripada orang yang jahil menyebut la ilaha illallah 100.000 kali. Sebab orang yang jahil menyebut nama Allah la ilaha illallah 100.000 kali, tak ada efek di kalbunya. Tapi orang kalau lah kenal kepada Allah, lah rindu batanalah disebut Allah, wajilat qulubuh, bergetar kalbunya. Tandanya lai cinta kepada Allah. Lai mungkin cinta kepada orang tak dikenal. Lai ada orang jatuh cinta kepada hantu belau. Ya, lai ada istilah begitu. Hantu belau. Ya. Hantu belau tu Pak Peri, tak ada di agama nak. Tak ada di Kampar dah. Ai. Lai kecil orang Kampar. Hantu raru. Tu tambah lo kaji itu. Mungkinkah kita mengingat orang dan doa kita kenal? Tak mungkin. Lai bisa awak mengingat suatu yang awak tak kenal? Kan tak bisa. Jadi berzikir dan kita zikirkan selama ku menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa taala tu belain. Ambo kenal jo apa? Maka mu bisa mengenal wajah apa? Walaupun lupanya namanya, terkenal punya nama wukuf namanya. Tak menyebutnya leh, terkenal saja yang punya nama. Itu bahasa orang kena hijab. Lah tinggi kaji tapi berhijab je. Apa sebab masih ada dualisme wujud? Apakah mungkin barang yang hadis baru kok, tubuh kita kan baru, kalbu kita kok baru dicipta, bisa menangkap sesuatu zat yang kadim? Kan tak mungkin. Makanya Nabi kasih kisi-kisi. Apa kisi-kisi dari Nabi? Menjalehkan ayat ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang beriman, banyak-banyaklah menyebut nama Allah. Apa kata Nabi? Katakanlah Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku menyebut nama Engkau, mengingat Engkau. Maknanya itu. Allah menyuruh awak mengingatnya. Tapi Nabi majan kalau ingin mengingat Allah, minta tolonglah kepada yang punya nama. Maka dalam talqin kami, sebelum ilahi anta maksudi, doa munajat pertama, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah kalbu kami yang keras ini. Bantulah lidah kami yang keluh ini menyebut nama Engkau. Nama Engkau ini ya Allah, jika diturunkan ke langit, langit runtuh. Diturunkan ke bumi, bumi goncang. Diturunkan ke bukit, bukit pun longsor. Tapi Engkau ya Allah menitipkan nama kepada kalbu kami. Bantukan kalbu kami menyebut nama Engkau. Makanya kalbu itu lebih hebat daripada gunung. Kalbu itu lebih hebatnya kalau masuk nama Allah, tidak perlunya khadam-khadam jin. Tidak perlunya bantuan malaikat. Ambo mengecek mereka, malaikat tidak keberang. Aku cek malaikat sadaqta. Engkau benar. Sebab sado yang ada di alam semesta, termasuk malaikat yang sakti itu, yang sangat sakti, bisa terbang, inya memegang 1-2 namu, jadi itulah ia bisa bersayap. Kini kita diagih banyak namu. Ada Allah, ada Rahman, ada Rahim, ada La ilaha illallah, ada Al-Malik, ada Al-Quddus, ada As-Salam. Lah banyak pakaian tu. Malaikat berzikir tumbuh sayapnya. Tapi wusulnya malaikat cuma sampai ke langit. Hanya Sayyidina Jibril yang sampai ke Sidratul Muntaha. Padahal sayapnya itu sudah 360 di kanan, 360 di kiri. Itu keberkahan dari beliau bersolawat. Ini bersolawat kepada Nabi. Nabi lun bersobok leh. Ini Sayyidina Jibril tu untuk bersobok nur Nabi Muhammad. Ini bersolawat ribuan tahun. Sallallahu alaihi.
nyurindui siapakah Nur Muhammad itu, siapakah Muhammad itu, nyurindunya selalu mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Itulah beda Jibril dengan Azazil. Azazil zikirnya Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebut semua nama Allah hanya sebut, tapi nya tidak bersalawat sallallahu alaihi. Kalau Jibril iyo je berzikir Allah, iyo je berzikir la ilaha illallah, tapi nya tutup dan nya buka dengan sallallahu alaihi. Maka bernamalah salawat itu salawat Jibril, salawat malaikat Jibril. Jadi kalau versi Buya Kasril, penutup tawajuh itu wajib salawat. Itu kami terima dari beliau. Sebab orang zikir tawajuh itu panas, zikir itu hot. Maka yang dapat menyiraminya cuma salawat. Jadi salawatlah banyak-banyak. Salawat itu hakikatnya. Nabi butuh tidak salawat daripada awak? Tidak. Nabi sudah cukup dengan salawat Allah. Dek Nabi itu adalah hakikat dari salawat Allah. Ketika kita bersalawat kepadanya, melimpahlah nur ahadiyah itu kepada kita. Itu sebenarnya. Jadi apa salawat Allah kepada Nabi? Allah bersalawat dan mengatakan nah itu salawatnya. Apa arti Ahmad? Nah, itu kajinya panjang tuh. Bajopu ke Pulau Jawa. Ya. Tidak dapat dalam suluk. Suatu kaji bukan kaji suluk, itu kaji duduk ma'rifat. Dimakrifatkan dulu baru berzikirkan. Makrifatkan dulu baru berzikirkan. Mengaji dulu berzikirkan. Beritu modelnya. Lain kalau ngaji wak dulu zikir je lah. Biko dapat kaji. Kalau makrifat nan tinggi, ngaji dulu baru berzikir. Lain lah. Kalau orang fikih, sembayang dulu baru kenal Allah. Wajibkan anak itu sembayang dulu baru kenalkan Allah itu. Maka anak-anak kita merasa terbebani sembayang. Sebabnya dibebani, wajib sembayang, kan gitu. Tapi kalau orang kenal kepada Allah hendak, inyo kenalkan Allah dulu baru muncul kesadaran untuk menyembah. Iyalah sadar menyembah Allah. Sembayang Isya cako ada perasaan malih ndak? Ada sakit berarti alun kenal je pada Allah Subhanahu wa taala. Lah jam 11 hari. Ya, skeptik lah ya. Jak cako ngecek-ngecek seorang je kan. Ada orang nak balik tapi nya kurang ajar loh. Mau uji kaji awaknya. Kok kita sedang diapitnya deh syekh wah. Muka udah awak belum kan? Habis kaji awak. Bapak Ibu, sahabat-sahabat pengamal zikir, pecinta Allah, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thariqat nan paling aman tuh, thariqat Al-Muhammadi, yaitu thariqat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa kata Nabi hadis penutup? Tuba liman ra'ani wa amana bi. Sungguh beruntung orang yang ra'ani, memandangku. Abu Lahab, Abu Jahal memandang Nabi enggak? Enggak. Kalau mandang Nabi itu bersyahadat. Saya yang dipandangnya bin Abdullah. Bin Muhammad pun tak nampak dia. Yang nampak dia bin Abdullah. Kalau nampak dia Muhammad, tentunya mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya tak? Jadi thariqat sholawatku paling tinggi. Sebab sebelum ada semua zikir Allah sudah bersolawat. Jadi penutup kita berzikir nanti, pembukanya bersolawat. Lalu Nabi mengatakan, beruntunglah orang memandangku dan percaya kepada aku. Tidak bisa awak mandang Nabi, pandanglah orang yang memandang Nabi. Siapa orangnya? Sahabat.
Tapi ada yang bukan sahabat bergelar ikhwan. Ikhwan Rasulullah. Matonya nak memandang Nabi, tapi ruhnya bersama dengan Nabi. Itu bernama ikhwanun Nabi sallallahu alaihi. Padahal kalau kita berdoa, yang disebut ikhwanun Nabi itu anbiya. Cuma di akhir zaman. Ikhwannya Nabi, aulia. Setara tapi kurang seketek daripada anbiya. Sejengkal di bawah para nabi. Namanya ikhwan, pangkatnya wali. Kolbunya selalu bersama Nabi. Disebut nama Nabi bergetar jiwanya. Disebut nama Nabi rindu di dalam hatinya. Semoga kita terpilih menjadi ikhwan Rasulullah. Kalau tidak jadi ikhwan, semoga kita menjadi orang yang bersama ikhwan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Nah, salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Demikian dari kami, mohon maaf salah kurangnya. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.